Sebab musabab yang melatar belakangi kembali labilnya psikologis Marsyanda beberapa waktu lalu memang masih menjadi tanda tanya dan teka-teki. Kabarnya manajer baru Marsyanda yang bernama Shandi ramai disebut-sebut sebagai penyebab perubahan tabiat Caca yang kini berani membangkang ibunya sendiri. Dan tidak hanya itu saja, Shandi juga disebut-sebut menjadi orang di belakang keputusan Marsyanda meninggalkan hijabnya. Lantas seperti apa adik kandung Shandi, Wiwit, saat mengetahui kabar tersebut? Benarkah ia dibuat kaget dan merasa tak terima dengan semua tudingan yang ditujukan kepada kakaknya? Kaget ya, kenapa kok saya merasa itu kakak saya, dan masa iya kakak saya mempengaruhi Marsyanda sampai melakukan hal di luar dugaan untuk yang masalah kayak untuk melawan ibunya, itu juga enggak. Karena menurut Sandinya langsung ke saya, itu karena Marsyanda sendiri nggak mau ketemu dengan ibunya. Alasannya apa kita juga nggak tahu, itu alasannya Caca pribadi ya. Terus kayak untuk yang bilang katanya Sandi itu mempengaruhi Caca segala macam dan hal yang negatif ya, itu juga saya rasa enggak, karena emang dia jelaskan ini sebatas pekerjaan aja, dia cuman kerja sebagai manajer Caca. Tidak hanya dituding telah memberi efek negatif pada Marsyanda, kabarnya Shandi juga memiliki hubungan khusus dengan Caca. Bahkan kabarnya Shandi juga sering berada di apartemen Marsyanda dan sudah tinggal bersama. Lantas benarkah jika Rianti meragukan jam terbang Shandi sebagai manajer artis? Meskipun Wiwit sebagai adik kandung Shandi pernah menyatakan jika menjadi manajer artis bukanlah kali pertamanya bagi Shandi. Misal masalah dia tinggal satu apartemen dengan Caca tuh salah besar ya. Sandi ini tinggal sendiri, nggak tinggal sama Caca. Kebenarannya itu yang tahu hanya Sandi sama Cacanya aja ya. Kalau misalkan mereka berdua cocok dalam masalah pekerjaan, ya oke lah. Jadinya kan itu harus jadi sebuah prestasi. Benar-benar saya akan bersyukur jika Marsyanda bisa mendapatkan seorang manajer. Tapi manajer yang kayak gimana, bagaimana yang manajer yang seperti apa dulu, ya kan? Apakah dia seorang manajer yang profesional dalam bekerja, yang mempunyai program kerja yang baik, terus tahu moral-moral dan etika yang hidup, tahu moral-moral dan etika hidup yang wajar aja, ya. Seorang yang hormat sama keluarga dan respect sama apa yang sudah saya rintis sejak Marsyanda kecil sampai dia menjadi seorang artis papan atas. Untuk jadi manajer artis, sepak terjangnya itu dari awalnya saya kurang tahu ya, dari tahun berapa. Tapi yang saya tahu memang dia suka manajerin artis gitu. Ada beberapa artis yang dia manajerin, ya termasuk Caca ini salah satunya. Sejak mengajukan gugatan cerainya, Marsyanda memang mengalami banyak resolusi dalam dirinya. Hanya saja perubahan itu begitu drastis hingga menimbulkan tanda tanya besar. Tak hanya Rianti yang mempertanyakan soal perubahan sikap emosional Caca, pihak KPHI pun sempat mempertanyakan soal emosi Caca yang dinilainya labil dan bisa membahayakan buah cintanya dengan Ben Kasyafani. Dan tidak hanya itu saja, Afdal Rizky SH yang notabene adalah mantan kuasa hukumnya juga merasakan adanya tanda-tanda jika mantan kliennya itu mendapat pengaruh dari orang lain. Setahu saya itu bukan Caca. Caca kalau tidak ada yang memberikan kekuatan untuk melawan, dia nggak akan melakukan itu, setahu saya. Kalau nggak ada yang mendorong, kalau tidak ada yang dia menganjurkan atau apapun, dia tidak akan melakukan itu. Caca memang gampang dipengaruhi orang. Kok putri saya jadi buka jilbab, jadi nggak ada sopan santun terhadap orang tua, pergi tanpa pamit, bahkan pindah rumah tanpa pamit. Saya yakin itu bukan Caca. Contoh yang paling fatal yang dilakukan adalah pada saat adiknya mau ngambil baju ke apartemen, manajernya menghalangi. Dia melapor kepada pengelola apartemen bahwa dia terganggu privasinya. Tahu sebenarnya kayak apa Sandi itu menangani Caca hanya sebatas pekerjaan aja gitu. Jadi jangan sampai orang-orang menganggap ini semua karena pengaruh Sandi. Justru yang bilang karena pengaruh Sandi ini tuh semua statement dari ibunya Marsyandanya sendiri ya.
Sebagai manajer baru, Shandi yang baru 4 bulan bekerja menjadi manajer pribadi Marshanda memang menggeser peran Rianti Sofyan yang selama ini ada di belakang kesuksesan Caca. Bahkan Shandi jugalah yang menjadi saksi penjemputan paksa Caca beberapa waktu lalu. Lantas, benarkah Shandi yang menjadi penghalang bertemunya Rianti dengan putrinya selama ini? Dan mungkinkah semua perubahan besar yang telah diambil Marshanda memang murni dari lubuk hatinya lantaran dirinya tertekan? Atau justru Shandi hanya seseorang yang kebetulan masuk di saat jiwa Marshanda mengalami kekosongan? Dan bagaimana dengan kabar yang mengatakan jika Shandi juga mengidap bipolar seperti yang ramai diberitakan? Kalau saya sih sebenarnya pengen jelasin semuanya nih sama Ibu Rianti, ibunya Marshanda. Jadi biar apa yang sudah ada di luar sana tuh biar jadi lurus gitu. Jadi nggak semua ucapan kayak orang-orang tanggapan tentang Sandi yang jelek-jelek tuh nggak semuanya seperti itu. Biar Ibu Rianti lebih tahu. Jadi mencari informasi tuh langsung dari kayak saya, dari keluarganya gitu ya, yang lebih mengenal Sandi, bukan dari omongan orang-orang yang bilang Sandi inilah itulah yang jelek-jeleknya aja. Kalau Sandi itu dari selesai dia selepas lulus sekolah ya SMA, dia memang mandiri, dia hidup sendiri, nggak pernah menyusahkan orang tua, nggak pernah minta yang aneh-aneh sama orang tuanya. Dia juga orang yang ini kok tanggung jawab gitu. Orangnya juga sangat konsisten, nggak pernah yang ngelakuin hal tuh setengah-setengah, selalu dia tuh orangnya kerja keras. Pada gangguan bipolar ini ada episode tenang. Jadi episode tenang ini sangat mungkin bahwa dokter pun, psikiater pun kalau memeriksa pada episode tenang itu menyatakan baik-baik saja. Katakan bahwa mendiagnosis gangguan bipolar itu harus jangka panjang. Mendiagnosis itu harus melihat riwayat mundur sampai sejauh mungkin. Jadi sangat mungkin jadi bahwa pada saat diperiksa itu keadaan yang tenang sangat mungkin. Bekas perkara kebakaran rumahnya sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Lantas apa yang membuat Pipik Dian Irawati enggan kembali ke rumah dan justru berniat untuk menjualnya? Dan seperti apa kebenaran kabar soal Jonas Rifano yang tengah terlilit hutang hingga harus menjual rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur?